Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cap cap sekali lagi cep biar mantap. Kisah dimulai di ruang konsultasi pernikahan. John dan Jane Smith sedang berusaha menyelamatkan pernikahan mereka. Konsultannya nanya berapa kali mereka bercanda bersama. Mereka pun pura-pura nggak ngerti pertanyaannya dan malah ngalor ngidul. Mereka lantas bercerita tentang awal pertemuan mereka di Kolombia. John yang saat itu sedang duduk di kafe kaget kok banyak polisi masuk ke situ. Dia pun bertanya pada bartender. Ternyata keadaan sedang genting di situ dan polisi mencurigai serta akan menangkap orang asing yang datang sendirian. John saat itu sedang sendiri lalu ditanya sama si polisi. Bang, ente sendirian? Boleh kali, ane temenin katanya. Haha, enggak deh. Dan datanglah Jane dari pintu masuk pakai dress warna putih yang glowing. Jane pun ditanyai sama para polisi itu. Mana surat-suratnya? Lah, kan aneh kagak bawa motor bang, jawab Jane. Abang yang mesti ditilang, pakai helm tapi nggak bawa motor. Masa cuma yang bawa motor tapi kagak pakai helm aja yang ditilang, seru Jane. Para polisi itu pun terdiam tak bersuara menghadapi ras terkuat di bumi itu, emak-emak. Lalu Jane melihat John dan lantas berlari mendekatinya. John bilang mereka berpasangan pada para polisi itu. Lalu polisi pun menjauh. Mereka lantas masuk kamarnya John dan menguping dari pintu menunggu para polisi itu pergi. Sambil berkenalan satu sama lainnya. Setelah para polisi itu mengakhiri penggerebekannya, John dan Jane pun malamnya minum limun bersama sampai agak-agak selebor dan Jane menjatuhkan gelasnya ke lantai dansa. Lalu menggoda John untuk berdansa bersamanya. John yang seorang laki-laki normal, meskipun sempat digoda abang polisi di kafe tadi siang, tentu saja tidak berdaya dan menerima ajakan dansa Jane. Mereka pun berdansa dan meliuk-liukkan tubuh mereka seperti ular sawah mengikuti irama musik dangdut sampai nggak sadar bahwa kafenya udah tutup dan tinggal mereka saja yang tersisa. Lantas mereka lanjut minum limun dan bermesraan di bawah guyuran hujan yang turun. Dan hubungan mereka makin mesra sampai berakhir dengan bercanda bersama di tempat tidur. Esoknya Jane terbangun tanpa busana, dan Jane pun gak sadar kalau gelangnya sudah menggantung di kupingnya seakan jadi anting. Dia mencari-cari John yang gak kelihatan batang hidungnya. Ternyata John mengambilkan sarapan untuk mereka. Jane pun makan dengan lahapnya, lalu masang bunga di kupingnya dan menggoda John lagi. John pun lagi-lagi tergoda, lalu mereka pun bermesraan di balkon. Setelah puas bermesraan dan mandi, mereka pun jalan-jalan ke karnaval setempat dan nyoba-nyoba permainan tembak-tembakan untuk memperoleh hadiah boneka. John menyombongkan diri dan pamer. Kamu tahu caranya megang pistol, Neng? Lala, makin nanya lagi si abang. Kan udah tahu kemarin, jawab Jen sambil menembak sasaran, tapi nggak kena. Lalu John nembak dan kena. Jen pun panas dan nyoba nembak lagi. Ternyata Jen pun jago nembak. Malah dapat hadiah boneka yang lebih besar dari John. Dari boneka hadiahnya John maksudnya. Mereka pun gembira dan lanjut jalan-jalan, nyari gulali dan rambut nenek di karnaval itu. John curhat sama sohibnya dan bilang mau merit sama Jen. Gile lu, kata sohibnya. Lu baru kenal sebentar aja sama si Jen. Udah main nyosor aja mau merit. Iya, tapi dia cuek, spontan, rumit. Hal termanis yang pernah gua temuin, bro, jawab John sambil menghajar muka seorang pria di situ. Latihan diri tinju. Sementara Jen pun curhat sama bestinya sambil panjat tebing. Bestinya nanya, apa kerjaannya? Udah mapan belum? Mobilnya apa? Rumahnya di mana? Berapa tingkat? Well, dia kontraktor kelas kakap, kata Jen. Dia mempesona dan glowing seperti AQ, kata Jen. Jadi pas dong ya. Itu sih nggak penting, kata si Besti. Yang penting dompetnya tebel. Dah sana, kawinin deh. Ya, John jatuh cinta, Jen pun demikian. Mereka pun menikah di bawah pohon besar. 5 atau 6 tahun kemudian, mereka pun melakukan rutinitas mereka dan siap-siap berangkat kerja. John ngambil koran sambil megang cangkir kopi meskipun kosong, biar kelihatan kayak orang-orang aja kayaknya. Terus basa-basi sama tetangganya. Lalu Jen bikin sarapan, lalu gosok gigi dan ganti baju, pergi buat kantor. John pun melakukan hal yang sama. Mereka berpisah di garasi dan berangkat dengan mobil masing-masing sambil janjian makan malam jam 7 jantar. Di suatu kantor, seorang bocil bernama Benjamin Dunn sedang pelintat-pelintut memamerkan dirinya yang dipanggil oleh bos besar. Dia pikir mau dikasih promosi kali ya. Sesampainya di meja sekretaris si bos besar, Ben malah ditanyain mau kemana lu? Bos besar mau bertemu denganku, jawab Ben. Iya, tuh lihat CCTV, kata sekretarisnya sambil memberikan surat dari bos besar pada Ben. Malam harinya, Jen sedang menyiapkan makan malam dan John pun pulang. Sebelum turun dari mobil, John memakai kembali cincin pernikahan mereka ke jarinya yang dia lepas kalau keluar rumah, lalu menghapus noda lipstik di kerahnya. Set dah, ternyata di luaran si John pakai lipstik. John pun masuk dan menyapa istrinya dengan mesra lalu menciumnya. Jen nanya pendapat John soal gorden barunya. Keren kan bang? Nggak terlalu juga, jawab John. Warnanya agak hijau ya, kayak memargi itu gordengnya, dan gue nggak suka. Jen menatap dengan penuh kebencian sambil bilang, ya ntar juga lu terbiasa sama gordengnya.
Lalu Jen menyuruh John buang sampah keluar meski lagi hujan deras. Hukuman tuh. Sementara Jen ngusap-ngusap gorden barunya sambil naik ke atas kursi dengan keseimbangannya yang luar biasa. Jen hanya berdiri di atas satu kaki kursi aja coy, bukan 4 kaki kursi seperti mama kebanyakan. Saat John masuk rumah lagi, Jen pun pura-pura pakai kursi dengan cara normal saja, yaitu dengan 4 kaki kursinya. Di ruang konsultasi, mereka merasa ada ruang hampa besar di antara mereka, seperti jarak antara mereka di meja panjang setiap kali mereka makan malam. Mereka menganggap pasangannya nyebelin banget, nget-nget sekali lagi nget biar mantap. Yang tidak dapat mereka bicarakan, Jen mengaku pada konsultannya bahwa mereka punya rahasia masing-masing seperti orang kebanyakan, kata Jen. Ini dia contohnya. Suatu malam, Jen mengaku ada kerjaan di kantor. Dia pakai mantel hitam panjang, lalu mengendarai mobilnya tapi malah pergi ke hotel. Sebelum masuk hotel, Jen lirik sana-sini dulu takut ketahuan, ada yang lihat. Setelah merasa aman, barulah dia masuk dan langsung menuju ke kamar seorang om-om. Sementara itu, John dengan santainya berjalan dalam sebuah bar lalu masuk ke sebuah ruang private di bar itu di mana ada sejumlah orang lagi main kartu. Orang-orang itu bersenjata dan sudah siap-siap mengokang senjatanya. John membual-bual dan pengen ikutan main kartu. Tapi kursi kosong di hadapannya ada yang punya. Terus John ngeluarin gepokan duit dan bilang, ngomong aja kalau kalian takut kalah sama gue. Buah. Di hotel, si Om udah tinggal buka mantel aja. Lalu Jen pun mendahului dengan membuka mantelnya dan siap bercanda bersama si Om. Di dalam mantel itu, Jen memakai pakaian minim, seksi, dan menggoda. Nah. John malah ikut main kartu dan bisa cepat bergaul dengan orang-orang bersenjata itu. Mereka terlihat bersenang-senang dan akrab sekali. Tiba-tiba seorang pria pemilik kursi kosong tadi masuk dan heran kok ada orang baru yang ikut main. Apa-apaan ini tanyanya. Lalu tanpa banyak bak-bibu, John menembak orang yang baru datang itu, lalu membunuh setiap orang yang ada di situ. Ya, ternyata orang yang baru datang tadi bernama Lucky, dan memang adalah sasaran John sejak awal dia datang ke situ. Jen pun mulai pemanasan dan merangsang-rangsang si Om, lalu mematahkan leher si Om tanpa belas kasihan sampai tewas. Pakai mantel lagi dan loncat dari balkon lalu pergi. Mereka pun sampai ke rumah pada saat yang hampir bersamaan. Di acara arisan bersama teman-temannya, John dan Jen datang sebagai pasangan yang bahagia namun belum punya anak. Lalu salah seorang temannya terkena muntahan anaknya yang masih bayi dan harus membersihkan bajunya dulu. Lantas dia menitipkan bayinya itu pada Jen. Ternyata bayinya ketawa-ketawa dong ketika digendong oleh Jen dan dia menyukai Jen. John pun lewat saat Jen menggendong bayi itu dan berpikiran kalau Jen sudah pantas jadi ibu kelihatannya. Sesampainya di rumah, John mengatakan kalau dia menyukai gaunnya Jen yang dipakai saat menggendong bayi tadi. Tapi susah sekali keluar kata-kata punya bayi yuk dari mulutnya si John. Mereka pun saling terdiam. Esoknya John masuk ke gudang di rumahnya dan ternyata itu adalah gudang senjata berat coy. Berbagai macam senjata api dari berbagai kaliber ada di situ. John mengambil beberapa senjata, memasukkannya ke dalam koper dan pergi. Di dalam rumah, John membuka alat masak di dapur dan isinya pun senjata api dan senjata tajam. Lalu John mengambil beberapa dari senjata itu. Di kantornya yang tertulis Insinyur Pro, John mulai mempersiapkan diri dan berdiskusi dengan sohibnya yang bernama Eddie. John mengajak-ngajak Eddie, yang dah dewasa tapi masih tinggal bersama ibunya. Tidak lama bercanda, mereka pun mulai mempelajari targetnya, bernama Benjamin Dance. John ditugaskan oleh kliennya untuk menghabisi Ben. Sementara itu di tempat lain, Jen baru tiba di kantornya yang mewah. Untuk masuk ke situ pun, Jen harus melewati beberapa protokol keamanan yang canggih seperti scan seluruh tubuh. Lalu Jen pun diberi misi untuk menghabisi orang yang sama dengan targetnya John, yaitu Benjamin Dance, dan mulai menyusun strategi penyergapan. Timnya Jen sudah mempelajari kalau Ben akan dipindahkan melintasi perbatasan ke fasilitas pemerintah Amrik. Dia akan pindah ke helikopter di lapangan udara yang terpencil. Jen pun menuju lokasi dan menyiapkan bom jebakannya di lokasi tempat Ben akan melintas. Dengan santainya, Jen menunggu Ben tiba sambil mengecek alat-alat jebakannya itu agar tidak ada suatu apapun yang dapat menggagalkan rencananya Jen. Konvoi pengawal yang ditugaskan memindahkan Ben pun mulai mendekat. Banyak sekali mobil besar dan ada helikopter juga yang melakukan pengawalan itu. Ketika tiba-tiba John nongol dan ngebut-ngebut di padang pasir itu dengan mobil nyentriknya dan musik kerasnya. Jen menyadari kehadiran mobil itu dari kejauhan dan mengawasinya dengan teropong. Tapi kok malah mobil itu menyenggol-nyenggol jebakan yang sudah dipasang oleh Jen. John pun berhenti di dekat jebakannya Jen dan pipis. Jen mengawasi dari jauh dan menyangka itu adalah warga sipil biasa yang kebelet pipis lalu menyiram pasir dengan air seninya. Sementara target sudah makin mendekat saja. Awalnya Jen belum menyadari kalau orang itu adalah John. Yang jelas orang tersebut bisa mengacaukan misinya Jen. Orang itu malah bawa bazooka. Lantas segera ditembak oleh Jen. John yang kaget ditembak pun balas menembak dengan bazookannya.
Misi pun gagal total. Semua bom yang sudah dipasang oleh Jen meledak saat itu juga. John nggak tahu siapa yang sudah memasang jebakan itu. John hanya mengetahui kalau orang yang menembaknya adalah seorang wanita yang kabur dengan mengendarai sepeda motor. John pun menyelidiki TKP dan membawa barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Salah satunya adalah laptopnya Jen yang sudah rusak. John dan Jen mulai menyelidiki siapa yang telah mengacaukan misi mereka masing-masing yang ternyata memiliki target yang sama. John bercerita pada Eddie sambil makan di sebuah warteg. Mungkin wanita yang menembaknya itu adalah orang Filipina, seorang pembunuh profesional. Sementara itu, Jen diingatkan oleh timnya bahwa tidak boleh ada saksi mata. Semua saksi mata harus dibunuh. Jen pun mulai menyelidiki siapa pria pengacau di padang pasir itu. Jen mendatangi toko servis komputer dan bilang kalau laptop yang dibawanya itu bisa jadi adalah kesayangan dari pemiliknya. Laptop yang ditemukan di TKP itu. Dan sekarang laptop itu rusak. John hanya ingin menolong pemiliknya dan mengembalikan laptop itu padanya. Si teknisi komputer menemukan salah satu komponen dari laptop itu diimpor oleh perusahaan bernama Dynamics. Lalu didistribusikan oleh perusahaan IT lokal bernama Item Technology. John pun mendatangi alamat perusahaan itu. Sesampainya di sana, John menemukan bahwa penjual komponen itu adalah perusahaan IT dengan Jen sebagai CEO-nya. John pun kaget bukan kepala. Sementara itu, dari rekaman di TKP, Jen mengetahui kalau laki-laki itu adalah suaminya dari gaya kencingnya yang suka ngangkat-angkat kaki. John lalu menelpon Jen dan nanya makan malam hari ini jam berapa. Jam 7 seperti biasa. Malamnya sesampai di rumah, mereka saling waspada karena mereka akhirnya tahu pekerjaan pasangannya masing-masing, tapi masih belum tahu kalau pasangannya pun mengetahui pekerjaan mereka masing-masing. John mengendap-endap masuk, tapi dia tidak melihat Jen. Saat berjalan menuju ruang makan, tiba-tiba Jen muncul memegang 2 gelas limun dan memberikan satu untuk John. Mereka pun pura-pura kangen-kangenan. Minuman yang disajikan oleh Jen pun nggak diminum oleh John karena takut diracun. John membuangnya ke pot di situ, tentu saja tanpa sepengetahuan Jen. Duduklah John di kursi makan. Pisau untuk motong makanan pun berusaha dikuasai oleh John dengan cara menyembunyikannya ke saku jasnya. Pisau yang dipegang oleh Jen untuk motong roti pun diambil oleh John dengan alasan, "Sini sayang, biar aku yang motong. Kamu kan udah capek kerja seharian." Tapi ternyata Jen punya pisau cadangan. Jeng-jeng. Setelah Jen menghidangkan buncis untuk John minta tolong Jen mengambilkan garam. "Ambil aja sendiri," kata Jen. Stik pun dicicipi oleh John yang masih saja tidak tenang karena mengira stiknya diracun oleh Jen. Dengan susah payah, John berusaha menelan potongan stik itu. Makan malam pun terasa sangat canggung dengan masing-masing saling waspada. John pun menawarkan wine pada Jen lalu pura-pura menjatuhkan botolnya dan dengan sigap Jen menangkapnya. Tapi segera Jen tersadar lalu menjatuhkan kembali botol itu ke lantai. Lantas masing-masing mau mengambil anduk untuk membersihkan tumpahan wine. John mengambil pistol tapi Jen kabur dengan mobil. John mengejar sambil memegang pistolnya dan melompati tanaman-tanaman tetangga untuk jalan pintas namun tanpa sengaja karena tersandung jarinya menarik pelatuk itu dan peluru pun menembus kaca depan mobilnya Jen. Jen pun nggak nyangka kalau suaminya tega menembaknya dan mulai kesal. John yang sudah berdiri di depan mobilnya Jen mencoba menjelaskan kalau itu nggak disengaja, tapi Jen nggak mau peduli lalu nabrak John. John berhasil naik ke mobilnya Jen dengan memecahkan kaca samping dan Jen lantas segera keluar dari mobil yang masih berjalan itu dengan John masih berada di dalamnya. Mobil itu pun menabrak pagar dan nyungsep ke pepohonan yang lebat. Mereka pun berpisah dalam kekesalan. Lalu masing-masing datang ke tempat sahabatnya dan curhat. John gedor-gedor gerbangnya Eddie yang masih tinggal sama ibunya itu. Lalu bercerita kalau Jen istrinya mau membunuhnya. "Sakitnya tuh di sini bro," lanjut John. Eddie malah manas-manasin John. Dia bilang Jen pura-pura aja tuh mencintai kamu. 6 tahun dia menikah hanya untuk mendapatkan info dari lu bro. Jen pun curhat sama bestinya kalau penembak itu adalah suaminya, John. Bestinya nggak percaya, tapi Jen meyakinkannya. "Ya udah," kata bestinya. "Kamu harus membunuhnya karena gak ada satu orang pun di dunia ini yang lebih baik dari kamu, Jen." Eddie masih aja jadi kompor. "Kamu mungkin malu bro karena dah ditipu cewek itu selama 6 tahun ini. Seperti 150 halaman buku yang sudah tertulis, lu dikalahkan sama dia. Tapi lu ikut menulis di 10 halaman terakhir. Ngomong apa sih lu," pikir John lalu meninggalkan Eddie yang masih ngoceh-ngoceh. Jen pun menyudahi curhatnya dan bersiap-siap untuk tidur sambil termenung merindukan John. Begitu juga dengan John yang sudah selimutan tapi masih terbengong-bengong ingat sama Jen. Esoknya, Jen pulang bersama timnya dan mulai menggeledah rumahnya sendiri. Dia memberikan perintah pada timnya untuk menyelidiki semuanya, kantong sampah, kwitansi, sampai kotak korek api. Jen menyaksikan timnya bekerja dengan bersungguh-sungguh sampai boneka beruang hasil karnaval 6 tahun yang lalu pun dicabik-cabik dengan pisau. Juga video yang menurut timnya itu seperti video pernikahan tidak luput dari pengamatan. Tentu saja hal-hal tersebut membangkitkan kenangan indah Jen dengan John. Saat meninggalkan rumahnya, Jen disapa sama bocil-bocil tetangganya yang kepo. "Ada apa mak? Kok bongkar-bongkar barang?" "Garage sale, barang bekas," jawab Jen.
Tidak lama kemudian, John pun pulang dengan menjadikan tetangganya sebagai tameng untuk masuk ke rumah lebih dulu. Tapi John tidak menemukan Jane di situ dan menyadari kalau banyak barang-barangnya sudah tidak di tempatnya lagi. John pun bergegas ke gudang dan menemukan kalau gudang senjatanya sudah kosong melompong. John kesal bukan kepalang. Jane melakukan penelitian lebih lanjut soal John dan menyuruh timnya mencari John. Nyari pakai apa, Jane? Tanya timnya. Googling pakai Yahoo, nulis John Smith gitu. Tapi ternyata John sudah di situ, terdeteksi di kantornya Jane. Terus lewat intercom, Jane bilang ke John kalau jangan mengganggunya di kantor. Terus, aku harus pura-pura mati gitu, Jane, kata si John itu. Setelah bertahun-tahun kita lewati bersama, Jane pun menjalankan protokol evakuasi. Semua database dihapus lalu bersiap Flying Fox ke gedung sebelah. Sementara John makin mendekat lewat saluran udara. Satu persatu timnya Jane bergelantungan di tali ke gedung sebelah. Sesampainya di kantor Jane, John terlambat dan hanya bisa melihat Jane sudah sampai di gedung sebelah. Senyum kemenangan pun dilontarkan oleh Jane sambil meninggalkan tempat itu. Di rumah sahabatnya Eddie, John mempersiapkan strategi berikutnya didampingi oleh Eddie yang panik. Eddie terus berdiri dengan memegang senjata laras panjangnya sambil deg-degan. Takut Jane dan timnya datang menyerbu rumahnya. Sampai-sampai ibunya pun hampir ditembak karena membuatnya kaget. Jadi potongan kertas yang dia temukan di kantornya Jane, John menemukan nama perusahaan konstruksi yang sedang membangun sebuah gedung di kota itu. Esoknya John pun mendatangi lokasi konstruksi itu dengan berpura-pura sebagai arsitek dari proyek itu. Lokasi itu diperkirakan merupakan markas Jane yang baru. Saat John naik lift, Jane berbicara melalui kamera pengawas dalam lift. Jane menyuruh John meninggalkan kota itu atau liftnya dia ledakan. Ya udah, ledakin aja kata John. Dan beneran dong, liftnya diledakin. Lift itu hilang kendali dan meluncur bebas ke dasar gedung dari ketinggian. Tidak mungkin ada orang di dalamnya yang mampu selamat dari kejadian itu, tapi Jane masih khawatir. Lantas dia bergegas turun melihat reruntuhan lift itu dan sedih karena John tewas. Tapi ternyata John dah ngehack kamera pengawas di dalam lift itu dan John ada di lift yang lain dan merasa kesal karena istrinya Jane sungguh-sungguh mau menghabisinya. Malamnya Jane sedang berurai air mata di sebuah restoran menangisi kematian John. Tiba-tiba John datang, Jane pun senang. John berterima kasih karena Jane sudah ngasih pengalaman naik kora-kora campur halilintar lewat lift yang dia ledakan tadi siang. Ternyata restoran itu adalah tempat John melamar Jane dulu, jadi punya nilai sentimental yang kental bagi mereka berdua. Mereka pun memesan limun lalu mengobrol. John bilang kalau kejadian tadi menguatkan bahwa Jane benar-benar menginginkan John mati. Hal itu membuat John makin tidak peduli dengan Jane. John pun ngajakin Jane berdansa. Tapi kamu kan nggak bisa dansa, kata Jane. Ah, aku kan hanya pura-pura aja, jawab John. Lalu mereka pun saling mengancam, menyerang, dan menyakiti saat berdansa bersama, dan saling melucuti senjata masing-masing. John mengambil pisau terbang dari pahanya Jane lalu melemparkannya ke dinding. Ada aki-aki yang liatin aja karena iri kali ya. Jane pun mengambil pistol kecil di kakinya John lantas melemparkannya. John lalu berbisik pada Jane bahwa akhirnya dia tahu kalau Jane menikahinya karena tugas untuk memata-matai dan memperoleh informasi dari John. Jane pun kesal dan menuju ke lantai atas. Tidak lama kemudian terjadi ledakan dari lantai atas dan Jane pun kabur. Ledakan kedua terjadi dari jasnya John yang sudah dipasangi bom oleh Jane. John lalu mengejar Jane yang sudah kabur dengan mobil, lalu John nelfon Jane. Itu kedua kalinya kamu mencoba membunuhku, kata John. Alah, itu kan cuma bom kecil aja, jawab Jane. Set dah, kecil-kecil juga bom namanya, Neng. Lalu Jane nanya, saat pertama kali ketemu, kau melihatku sebagai apa? Seperti pagi hari di Natal, jawab John. Membuatku berpikir, pada akhirnya aku mau memikirkan tentang permulaan untuk hidup bersama dengan seorang wanita, lanjut John. Kalau kamu gimana? Tanya John. Aku berpikir bahwa kamu adalah sasaran yang paling indah, jawab Jane. Mereka pun sepakat untuk bertarung di rumah. Mereka saling memastikan apakah mereka dicintai oleh pasangannya. Dan ya, mereka masih saling mencintai dan pertarungan ini hanyalah bisnis. Pertarungan pun sudah dimulai dari luar rumah ketika Jane menabrak mobilnya John. Di rumah, Jane sudah siap dengan senjata laras panjangnya. John menerobos masuk dengan mengendap-endap dan sempat ditegur juga oleh tetangganya. Lalu mencari senjata yang dia sembunyikan. Tapi pintu ke bawah tanah terkunci. John pun memecahkan kaca di pintu dapur dan masuk serta berhasil mengambil pistol yang dia sembunyikan di dalam sebuah buku tebal. Mereka pun saling mengendap memburu pasangannya. Tembak-menembak pun dimulai oleh Jane, tapi tembakannya meleset. Jane pun terus menembaki John dengan senjata laras panjangnya itu. John pun balas menembak dengan berseluncur di lantai kayu rumah mereka, lalu meledakkan dapur. Karena pelurunya habis, pertarungan pun dilanjutkan dengan tangan kosong. Mereka benar-benar saling melukai, dorong sana, dorong sini, banting sana, banting sini, sampai perabatan pun udah pecah-pecah gak keruan. Keduanya bersimbah darah.
Sampailah saat mereka saling menodongkan senjata, tapi John menjatuhkan senjatanya dan bilang dia nggak bisa melakukannya. Jen pun terharu dan mulai meneteskan air matanya. Akhirnya pertempuran pun berganti gaya lagi dengan bercanda bersama, dorong sana dorong sini juga, sampai akhirnya mereka lemas dan tergeletak di lantai. Tetangga memanggil polisi karena mendengar keributan dan mengetuk-ketuk pintu mereka. Mereka pun keluar hampir tanpa busana. Polisi dan tetangga pun memaklumi sekaligus kagum. John dan Jen ribut kali bermesraannya. Eddie terbangun karena ada pesan masuk di HP-nya. Muncul nama Jen dengan imbalan $400.000. Tidak lama kemudian muncul pula nama John dengan imbalan yang sama. Artinya, John dan Jen sudah masuk ke daftar nama orang-orang yang diburu oleh pembunuh bayaran seantero negeri. Kemesraan pun berlanjut hingga esok paginya. Karena lagi kasmaran, mereka ketawa-ketiwi aja meskipun kakinya menginjak beling yang berserakan. Mereka pun minum limun dari gelas yang sudah pecah, tapi enjoy aja. Mereka saling bercerita tentang kerjaannya dahulu kala, sampai gak sadar kalau datang orang yang mau membunuh mereka demi hadiah itu. Ternyata banyak orang yang mau membunuh mereka, dah kayak arisan aja. John dan Jen pun mengendap-endap nyari senjata yang masih bisa digunakan. Untunglah di basement masih ada beberapa senjata tersisa. Lalu masuklah robot pengintai ke basement itu sambil membawa granat lalu melemparkannya. Rumah mereka pun meledak berkeping-keping. Tapi mereka kabur dengan menggunakan mobil tetangga. Mereka saling mengakui kebohongannya masing-masing sambil berusaha kabur dari para pembunuh bayaran itu. Seperti John yang ternyata bukan lulusan MIT seperti yang selama ini diakuinya. Lalu Jen yang selama ini nggak pernah masak tapi beli makanan lewat GoFood. Para pembunuh bayaran itu pun tidak tinggal diam dan mengejar John dan Jen. Mereka pun ditembaki. John yang semula menyetir bertukar posisi dengan Jen dan mulai melepaskan tembakan balasan pada para pembunuh bayaran itu. Ketika salah satu mobil mendekat, John memukuli orang yang keluar dari mobil itu dengan sebatang besi yang dia temukan di mobil tetangganya tadi. Saat ada mobil yang mencoba mendahului, Jen memepetnya sehingga mobil itu menabrak pagar jalan lalu ada juga yang salah masuk jalur. Mereka sambil lanjut membongkar kebohongan masing-masing. Ortunya Jen adalah orang lain yang dibayar untuk pura-pura jadi ortu. John berhasil menembak ban mobil-mobil yang mengejarnya itu sampai terbalik-balik. Saat John ngaku pernah nikah sebelumnya, Jen jadi kesal. John pun terkesima dengan keahlian nyetir dan nembak Jen yang membuat mereka bisa kabur dari para pembunuh itu. Di suatu tempat makan, Eddie mengatakan bahwa kondisinya sangat buruk. Mereka jadi sasaran para pembunuh bayaran di negeri itu. Katakan padaku bro, kalau kamu pintar dan udah membunuh wanita pembohong itu, kata Eddie pada John. Maksud lo wanita pembohong ini, tanya Jen. Eddie pun jadi salah tingkah. Ya udah, kalian harus berpisah karena kalian adalah target utama. Kalau kalian bersama terus, kalian pasti mati, kata Eddie. Dengan pertolongan temannya, Jen mengetahui lokasinya Ben ditahan, lalu mereka pun menuju lokasi untuk menculik Ben lewat saluran udara. Saat mereka sedang berburu target bersama, mereka masih ngobrolin kejujuran. John nanya ke Jen dan berapa kali bercanda bersama dengan orang lain. John bilang kalau dia sih 50-60 kali. Jen membalas 312 kali. John kaget, kok bisa? Jen bilang sebagian 2 orang sekaligus. Sadis, John pun enak dan memalingkan mukanya dari Jen. Jen memandu John untuk sampai di selnya Ben, tapi John bandel dan tidak mengikuti arahannya Jen. Namun demikian, John berhasil sampai di selnya Ben dan membawanya kabur setelah meledakkan sel itu. Di perjalanan pun mereka masih terus aja ngaku-ngaku. Di sebuah hotel loyo, mereka menginterogasi Ben, kenapa bos Jen dan John mau Ben mati. Awalnya Ben gak mau ngomong. Setelah ditimpuk telepon meja sama Jen, barulah Ben nyerah. Ben akhirnya bilang kalau target sebenarnya adalah John dan Jen. Para bos tahu mereka menikah dan nyemplungin mereka ke proyek yang sama, yaitu membunuh Ben agar John dan Jen saling membunuh. Karena 2 orang pembunuh bayaran handal yang hidup di bawah satu atap adalah ancaman besar bagi bisnis para bos. Ben hanya umpan, dan ada alat pelacak di ikat pinggangnya Ben. Tidak lama kemudian, John dan Jen dikepung. Mereka berhasil mengendap-endap keluar kamar dan bersembunyi di pembuangan air di jalanan. Jen menyarankan mereka kabur aja dan sembunyi di pegunungan yang indah, tempat yang sudah dipersiapkan oleh Jen untuk masa tuanya. Tapi John mau bertempur dan menyelesaikan masalah ini. Kalau Jen mau pergi, silahkan pergi aja, kata John. Akhirnya mereka pun melawan balik. Mereka lari ke sebuah toko baju, lalu berganti kostum tempur dengan senjata di tangan masing-masing. Para pembunuh bayaran pun mengejar. Satu persatu para pembunuh bayaran itu dilumpuhkan. Senjatanya diambil sebagai tambahan untuk mempertahankan diri. Saat melemparkan pisau ke arah para pembunuh bayaran itu, Jen sempat salah lempar, malah pahanya John yang ditusuk. Sadis.
Para pembunuh bayaran itu seakan gak ada habisnya, datang lagi, datang lagi. Dari mana-mana sampai ada yang dari atap juga. Jen minta maaf soal salah tusuk tadi pada John, tapi John gak mau membicarakannya. Sampai akhirnya mereka terkena beberapa tembakan dan terpojok di suatu gudang. Meski pakai rompi anti peluru, linu juga rasanya. Lantas mereka narik napas dulu, mengumpulkan kekuatan dan keberanian, serta saling memotivasi lalu menyerbu lagi. Tandem yang kompak. Aku memilih bertempur di sini bersamamu, kata Jen pada John. Mereka berputar-putar dan berguling-guling sambil memuntahkan peluru dari senjata-senjata yang digenggamnya, saling mendukung, saling melindungi, sampai tidak bersisa satu pemburu pun. Lalu kembali lagi ke Sinawal, ruang konsultasi pernikahan. Mereka terlihat sangat bahagia dan bersemangat sekali menceritakan pengalaman mereka itu. Pesan moral dari kisah ini adalah jangan lari dari masalah, hadapilah dan selesaikanlah. Karena masalah yang kita tinggalkan akan selalu mengikuti kemanapun kita pergi. Ada pesan moral lain? Komen ya coy.